فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wallahi inni la uhibbuka. Wa qala usika ya Muhammad, la tata'anna fi duburi kulli sholatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Ada pada halaman 111. Bersama-sama kita mencoba kembali untuk merenungi was-was Nabi yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia-Nya, dengan hidayah-Nya kita dapat melaksanakan fardu maghrib, melakukan sholat maghrib berjamaah, dan kita juga diberikan oleh Allah pertolongan untuk dapat melakukan sholat sunnah, baik yang berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyatul maghrib, sholat ba'diyatul maghrib. Dan sekarang kita bersama-sama duduk di masjid ini, niat kita iktikaf sembari kita bersama-sama thalabul ilmi untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita aturkan kemampuan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dicatat sebagai umatnya dan kelak kita di yaumul kiamat tergolong orang-orang yang dipastikan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala, ini kadang-kala, artinya tidak setiap saat, kadang-kala tiba-tiba telinga kita itu muncul berdenging, mendengung, tiba-tiba tidak tahu datangnya dari mana sampai di mana. Kadang-kala di kantor tahu-tahu telinga ada yang pernah sampai merasakan begitu? Apa yang sampai lakukan? Ya. Ketika sampai mendengung telinga, nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Ada tuntunan Nabi itu yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Cuman ya karena kita ini kadang-kadang tidak pernah jadi lupa siapa tahu, berupaya dalam rangka. Karena Rasulullah itu senantiasa mengajarkan agar umatnya senantiasa ingat dengan Allah. Jadi ketika sahabat mendengung, telinga kita mendadak mendengung, tidak tahu di mana. Boleh jadi di kamar tidur sampean, boleh jadi di tahu-tahu mendengung rasanya. Itu sampai diajarkan oleh Nabi. Yang pertama bersolawat kepada beliau, lalu kita berdoa dengan mengucapkan kalimat zakarallahu man zakaroni bi khair. Sudah apa kalau sampai itu? Sudah apa belum? Belum. Zakarallahu
man zakaroni. Boleh juga dengan begini, boleh saja, tapi jangan ya ini hampir soal awal minimal sama mau misalnya supaya jangannya hilang. Nah, Nabi mengajarkan pada saat yang demikian itu kita diperintah oleh Nabi untuk bersolat, baca sholat yang mau sunnah Muhammad zakarallahu man zakarani bi khair. Kita tidak tahu, boleh jadi itu malaikat. Maka Rasulullah mengajarkan itu kepada kita, karena Rasulullah itu uswah, sehingga di dalam kehidupan jangan sampai apabila terjadi sesuatu lalu kita mengakibatkan atau menyebabkan kita justru malah jauh daripada Allah. Kan harus hati-hati. Contoh. Kalau di Jawa nggak tahu saya di sini. Selama di sini saya di Jawa. Itu kalau ada orang hamil di Jawa di tempat saya. Terus terjadi malam itu ada namanya gerhana bulan. Itu di pasar. Jadi orang yang hamil itu nanti di situ keluarganya membuat nasi, namanya nasi liwet. Nah, sampai kadang-kadang saya sudah masak, sudah dipakaikan orang itu bagus. Tapi yang hamil itu kadang-kadang disuruh masuk ke bawah kolong ranjang. Supaya tidak kehamilannya katanya supaya tidak dimakan apa. Nah ini kan berarti membuat cara-cara sendiri. Ya malah rame-rame kadang-kadang itu rame-rame bawa kayu, pohon-pohon apa yang ada buahnya dipotong. Katanya supaya buahnya tidak ada. Itu macam-macam. Nah Rasulullah mengajarkan kalau ada gerhana itu rembulan kita diajarkan supaya melakukan namanya sholat sunnah, namanya sholat sunnah khusyuk. Tapi kadang-kadang kita tidak jarang melakukan itu. Kan kita diberitahu tanggal sekian, jam sekian nanti terjadi gerhana rembulan, bisa gerhana total, bisa gerhana sekian. Berdasarkan Islam. Kalau kita dianjurkan oleh Rasulullah, kalau terjadi gerhana bulan, lakukan sholat sunat, namanya sholat sunat khusyuk. Kalau terjadi gerhana matahari, lakukan sholat sunat, namanya sholat sunat khusyuk. Tapi nah ini diantaranya Rasulullah apabila terjadi di telinga kita itu ngomong, diperintah oleh Rasulullah untuk mengucapkan fal yusolli alayya fal yakun Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Salah. Ya pun zakarallahu man zakarani bi khair. Itu doanya. Coba sama-sama ikuti pelan-pelan, nanti pulang hafal kalau sudah. Zakarallahu man zakarani bi khair. Kan coba hanya 3 kali saja. Zakarallahu man zakarani bi khair. Ya beberapa kalimat sih sudah. Zakarallahu man zakarani bi khair. Saya baca 3 kali kan sudah hafal. Ketika kamu terus cepat baca sholawat kepada Nabi, lalu sama seperti itu. Zakarallahu man zakarani bi khair. Itu perintah Nabi berdasarkan hadis. Nah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i, saya diajak oleh Rasulullah dilandasi dengan awalnya kalimat puasa. Artinya ini menjadi penting bahwa kita hidup harus senantiasa sadar diri bahwa kita ada karena diadakan. Kita hidup karena dihidupkan.
Maka oleh karenanya menyadari adanya dan hidupnya, karena diadakan dan dihidupkan, maka keberadaannya dan kehidupannya digunakan untuk senantiasa bersyukur terhadap yang mengadakan, terhadap yang menghidupkan. Maka ketika selesai sholat ini saya baca di halaman 111. Dulu kan sudah pernah. Jadi saya melihat ada jamaah-jamaah baru supaya ini bisa, sehingga nanti ketika selesai sholat ini kita manfaatkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan waktu yang ada pada selesai sholat maktubah itu menjadi waktu yang mustajab. Kan begitu, sehingga kita tidak mensia-siakan. Kan sudah kita bahas yang waktu kan sudah. Ya ini dia. An Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka faqala usika ya Mu'adz la tabda'anna fi duburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah pertolongan dalam menjalani hidup ini. Selesai sholat mohon 3 hal ini kehidupan. Maka itu kemarin sudah kita sampaikan, di antara ciri hamba Allah yang sholat itu kan ada 3. Di antaranya masih ingat, senantiasa tertanam dalam jiwanya, dalam hatinya, bahwa tidak ada yang berhak dituhankan selain Allah. Maka hidup kita senantiasa zikir di mana saja. Loh, kalau kita hidup senantiasa sadar bahwa diri kita ada hidup karena Allah dan kita bertanggung jawab kepada Allah, insya Allah di mana saja kita akan bisa menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan Allah murka. Tapi bisa untuk berupaya dalam rangka mengharapkan Allah itu ridho dengan kita. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, kan Rasulullah sudah mengingatkan, memberitahu apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya, di antaranya Allah jadikan hamba itu hatinya senantiasa hanya takut kepada Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana seseorang itu bisa menjadi takut kepada Allah kalau dirinya lupa bahwa adanya dirinya, hidupnya dirinya, segala yang ada dirinya semuanya datang dari Allah. Nah, kalau itu dilupakan, otomatis keberadaan dirinya, kehidupannya tidak digunakan untuk mengantarkan dirinya takut kepada Allah, tapi digunakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Kan begitu masalahnya. Nah, mari kita renungkan, kita melangkah diri kita, sehingga nanti kita mampu untuk mewujudkan, diberikan oleh Allah kemampuan untuk mewujudkan diri kita menjadi pribadi yang menyadari akan diri kita, dirinya masing-masing. Nah, kalau kita sudah tidak mampu untuk menyadari diri kita masing-masing, hilang derajat kita. Sementara derajat kita sebagai pribadi manusia itu adalah derajat yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah. Nah, supaya derajat ini bisa bertahan dalam diri kita masing-masing, ya kita harus mampu untuk memunculkan diri kita selalu ingat dengan Allah yang menciptakan kita. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, selesai sholat jangan kau tinggalkan tempat sholat sebelum kamu memohon pertolongan kepada Allah. Yang pertama, mohon agar dalam hidupnya senantiasa ingat dengan Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Supaya kita hidup berjalan waktu terus kita
Jadi ibadahnya tidak dipaksa, tapi muncul dengan kesadaran, dengan merasa bahwa ibadah itu menjadi sebuah kepentingan dan keperluan dalam dirinya, bukan keperluan orang lain, bukan keperluan untuk siapa-siapa, tapi keperluan untuk dirinya di hadapan Allah, karena ibadah itu perintahnya Allah. Maka di dalam ciri orang-orang soleh itu yang kedua adalah ridho, ikhlas menerima perintahnya Allah, kan begitu. Sehingga dengan itu kita merasa bahagia, senang bisa menjalankan perintahnya Allah. Karena dengan menjalankan perintahnya Allah itu dirinya punya harapan untuk menggapai ridhonya Allah. Nah, agar mendapatkan keridhaan Allah, maka ciri yang ketiga dalam melaksanakan perintahnya Allah tadi betul-betul harus dilandasi sama-sama karena Allah. Ujar bahasa kita ikhlas lillah. Jadi tiga ini harus kita koreksi dalam diri kita. Sudah benarkah tauhid kita, iman kita? Betulkah kita sudah ridho terhadap perintah dari zat yang kita imani? Sudah ikhlaskah kita di dalam melakukan perintah Allah di dalam kehidupan kita? Nah, ini dikoreksi dalam diri kita. Nah, kalau ini sudah pertama, ya insya Allah. Maka Rasul mengajarkan, maka penting sekali buat Allahumma a'inni ala dzikrika. Dan diperintah oleh Rasulullah ini diingatkan, jangan sampai kita meninggalkan tempat sholat kita sebelum kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah yang demikian. Allahumma a'inni ala dzikrika. Nomor dua, wa syukrika. Di dalam hidup, menjalani hidup ini, agar kita mampu menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Dan kemarin sedikit banyak sudah saya singgung, syukur itu tingkatan yang lebih tinggi daripada takwa. Hasil dari takwa itulah diharapkan akan memunculkan pribadi yang senantiasa bersyukur. Maka dalam Quran kan disebutkan wattaqullaha la'allakum tashkurun. Nah, kalau orang itu tidak melakukan perintah, tidak membawa hidupnya takut kepada Allah, jauh daripada kesempurnaan. Karena bentuk syukur itu berarti dirinya ridho dan ikhlas menerima apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu di dalam melakukan perintahnya sama-sama takkan kamu. Lah pertanyaannya, bagaimana kalau di dalam menjalani hidupnya justru tidak melakukan perintahnya Allah? Ini kan pertanyaan. Nah, padahal di sini dinyatakan oleh Allah kita diperintah oleh Allah untuk bertakwa, berarti melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, agar memperoleh kedudukan menjadi pribadi yang syukur. Nah, pertanyaannya, kalau manusia tadi tidak melakukan perintahnya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersyukur? Maka ini harus ditekankan dalam kita, wattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, mohon kita kepada Allah, dan itu diberitahu oleh Rasulullah. Doa itu jangan sampai ditinggalkan pada waktu kita selesai mengerjakan sholat, kan begitu. Lalu ulama-ulama guru-guru kita mengajarkan, diajak kita untuk membacanya itu, memohonnya di waktu selesai sholat, lalu kita baca pada saat kita wiridan. Sebelum membaca tasbih 33 kali, itu kan tahmid 33 kali, takbir 33 kali, lalu kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika. Karena biasanya yang mengucap ini cuma imamnya biasanya untuk imam berubah, tidak menggunakan dhamir mufrad, tapi menggunakan dhamir jamak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Seandainya semuanya ikut, imam tetap menggunakan kalimat atau dhamir jamak, ya tidak menjadi masalah, bagus saja. Lalu kita baca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bukan Allahumma inni a'udzubika, bukan Allahumma a'inni. Ini diperintah oleh Rasulullah yang kemarin sudah.
Nah, ini penting kok. Wa husni ibadati. Tiga permohonan ini kita minta kepada Allah sesudah kita menyelesaikan sholat. Lalu kita bersama-sama itu. Karena memang tugas kita sebagai hamba Allah hanyalah beribadah. Nah ini. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya sikap dan perilaku kita itu bernilai ibadah? Maka di dalam kita melakukan kehidupan ini harus senantiasa bersandarkan terhadap syariat atau aturan yang datang dari Allah yang disampaikan dengan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu masalahnya. Tidak boleh untuk mengatur peribadatan sendiri. Ada namanya rujukannya, ada tuntunannya. Oh, ini penting. Itu masuk dalam doa kita. Wa husni ibadati. Puasa itu bagus. Tapi kalau sampai dan saya melakukan puasa tidak berdasarkan syariat, bukan bertambah pahala, tapi justru malah berdosa. Kan begitu. Contoh, kita puasa setahunan terus puasa, tidak mengenal hari tasbih, dosa. Tidak mengenal tanggal 10 Zulhijjah, tetap kita puasa. Aku puasa setahun, kan puasa. Nilai itu ibadah, tapi ada aturannya. Oh, kalau hari tasbih tidak boleh untuk berpuasa. Kalau tanggal 10 Zulhijjah tidak boleh puasa. Tanggal 1 Syawal tidak boleh puasa. Maka kalau kita puasa karena ini larangan, walaupun kita beribadah puasa, hukumnya bukan malah dosa, apa-apa, dosa. Hukumnya haram. Jadi puasa tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah haram. Puasa tanggal 1 Syawal haram. Padahal itu ibadah apa puasa haram. Kan begitu. Karena nggak punya ilmunya, saya pakai setiap bulan puasa bin. Puasa putih setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah saya puasa setiap bulan. Tapi ketika di bulan Dzulhijjah, oh dilarang tanggal 13-nya. Maka kalau kita mau puasa putih setiap bulannya, bulan Komariah di bulan Dzulhijjah tidak diawali dari tanggal 13, tapi diawali pada tanggal 14, 15, 16. Loh ini salah. Ilmu sehingga ibadah menjadi baik. Ibadah sholat juga macam itu juga. Ada yang dilarang dalam sholat. Pak, saya sholat sunat dilakukannya habis sholat asar. Habis sholat asar, sholat sunat berarti atas asar, tidak ada syariatnya. Jadi kalau begitu bukan berpahala, namanya dosa, haram hukumnya. Tapi boleh sholat sunat sesudah sholat asar, tapi tidak berkaitan dengan sholat asar. Sholat yang lainnya, mungkin sholat sunat masuk masjid, boleh. Termasuk di dalamnya melakukan sholat fardu kifayah, habis sholat asar, boleh. Ada orang yang meninggal habis asar mau dikuburkan, sholat sesudah sholat asar dilakukan sholat fardu kifayah, sholat jenazah habis sholat asar, boleh. Tapi sholat sunat berarti atas asar haram. Kalau begitu ada kira-kiranya. Habis subuh tidak boleh untuk melakukan sholat sunat yang berkaitan dengan sholat fardu subuh. Habis waktunya nanti sampai waktu subuh lalu sholat namanya sholat sunat isyraq. Sholat sunat isyraq itu antara daripada waktu sesudah sholat subuh tadi menjelang sudah masuknya matahari tadi sampai waktunya habis masuknya waktu sholat duha. Kalau ketika munculnya matahari itu haram kita sholat. Nah kan hukum masuk itu nunggu waktu, ada yang memberi waktu jeda kurang lebih ada 7 menit, ada yang ini. Nah sesudah itu nanti makanya biasanya ada waktu duha masuk. Kalau sekarang waktu duha jam 6 lewat berapa menit sudah waktu duha. Nah di antara sebelum masuk waktu duha kita tadi
bisa melakukan sholat isya. Siapa yang diperbolehkan untuk melakukan sholat isya? Orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid, lalu dia tidak meninggalkan masjid sampai datangnya waktu sholat isya. Tapi kalau sudah keluar ke pasar kemana, tidak boleh sholat isya. Bukan? Sampai habis sholat subuh, habis beritan, tahu-tahu masih ada waktu belum masuk isya, sampai yang ke rumah belum pulang makan minum, terus masuk ke masjid lagi sholat isya, tidak boleh. Nah, disuruh untuk dalam keadaan nanti masih berada di masjid. Nah, ini waktu. Nah, sesudah itu nanti kita melakukan sholat duha. Lah sholat duha nanti sampai batasnya sebelum masuknya waktu zuhur. Kan begitu. Nah, waktu zuhur sekarang jam 12 lewat berapa? 11:59. Lewat 7. Lewat 11. Nah, ini 11 itu 59. 11:57. Berarti kalau sampai 11 lewat 45 itu masih bisa untuk melakukan sholat duha. Sudah masuk akhir. Tapi yang bagus sholat duha itu afdolnya adalah antara jam kalau sekarang ini ya sekitar jam 9:30 sampai jam 10 itu afdol. Jam 7 bisa melakukan sholat duha. Jangankan jam 7:30 sekarang juga sudah bisa melakukan sholat duha. Nah, sholat duha yang paling sedikit ya 2 rakaat. Tidak ada sholat duha itu sedikitnya 1 rakaat ya 2 rakaat. Sholat tahajud juga sedikitnya 2 rakaat. Jadi kalau sholat kepingin melakukan sholat tahajud banyak, ini hati-hati. Jangan-jangan nanti justru menimbulkan ujungnya. Ini hati-hati. Baru melakukan sholat tahajud baru 1 bulan, lalu melihat orang bid'ah, coba di malam-malam tempatnya turunnya malah dipakai tidur jasa karena merasa judi. Nah, ini bahaya. Setan itu kalau mau kita, diajak suruh itu kita beribadah, maka beribadah itu pasti 2 rakaat. Witir kalau tidak bisa banyak-banyak 1 rakaat. Usolli sunnah tawhid rakaat mustaqbilan qiblat yang Allahu akbar. Salat witir 1 rakaat baca Fatihah, terus setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad, nas rukuk tidak sujud, tahiyat selesai. 1 rakaat saja. Salat yang paling sedikit rakaatnya ya salat witir 1 rakaat. Salat tahajud, salat duha, salat isya sedikitnya 2 rakaat. Nah, nanti cara-caranya berbeda lagi. Ada nanti kalau sholat tasbih, kalau malam bagus dilakukan 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dilakukan pada siang hari, yang bagus dilakukan sekali salam, ya 4 rakaat sekali salam. Kan ada aturannya. Boleh Pak dilakukan sholat tasbih siang dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh, cuma afdolnya berdasarkan fikih 4 rakaat sekali salam. Setiap rakaat kita baca tasbih sebanyak 75 kali, 75 kali. 4 rakaat berarti 300 kali tasbih. Kan boleh. Nah, ini ada ilmunya. Syariat itu dituntut oleh Rasulullah SAW. Nah, maka ini kita ajari oleh Rasulullah. Selesai kita mengerjakan sholat itu jangan kita meninggalkan tempat sholat kita. Mohon pertolongan kepada Allah. Sampai diawali oleh Rasulullah dengan kalimat wasiat, usika ya aku berwasiat kepada Allah. Nah, wasiatnya Rasulullah kepada Allah ini berarti wasiat untuk kita sebagai umatnya. Jangan nanti ngomong Pak itu kan wasiat untuk saya bilang bukan untuk kami. Tidak. Nabi mewasiatkan itu untuk kita lewat sahabatnya yang namanya sahabat Quran. Itu masalah-masalah. Diperintah kita Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dilakukan selesai sholat. Dan tadi saya sudah ingatkan kembali apabila telinga kita mendengar
tuntunan Nabi berdasarkan hadis itu kita baca sholawat kepada beliau, lalu kita membaca doa zakarallahu man zakaroni zakarallahu man zakaroni zakarallahu man zakaroni. Mudah-mudahan ini saya sampaikan dalam rangka untuk agar kita bersama-sama di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing senantiasa mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah, sehingga kehidupan yang Allah karuniakan kepada kita ini mampu untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah kering katakan bahwa kita harus bagaimana mensikapi terhadap karunia Allah dan mensikapi terhadap Allah dalam kehidupan ini. Landasannya hati, bahwa kita nanti jauh dia tidak akan bergeser kaki kita sebelum kita tanggung jawab oleh Allah atas empat perkara. Satu di antaranya diminta tanggung jawab terhadap umur yang Allah berikan kepada kita habiskan semua apa. Berkaitan dengan masalah perintah Allah, kita nantinya akan diperhitungkan amal-amal yang diperintahkan Allah kepada kita sebagai orang yang beriman. Yang pertama kali adalah amal ibadah sholat. Maka saya dan sampean jangan sampai kita menganggap sepele terhadap sholat, karena Rasulullah mengatakan kalau sholatnya bagus, yang lainnya akan menjadi bagus. Kalau sholatnya rusak, yang lainnya menjadi rusak. Maka sekali lagi, sholat jangan dianggap sebagai pekerjaan rutin, tapi sholat sarana bagi kita untuk menghadapkan diri kita dalam rangka menggapai keridhaan dari Allah. Maka Allah mengingatkan, jadikanlah sholat itu sebagai penolong. Minta kepada Allah pertolongan lewat sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mudah-mudahan sholat yang kita lakukan mengantarkan kita untuk senantiasa memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang menimbulkan malapetaka terhadap kita. Dan pada akhirnya keridhaan Allah lah senantiasa dari kita. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.